Inilah yang dimaksud zikrullah, itu puncak-puncaknya hamba kembali kepada Tuhannya, yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah puncak-puncak agamanya seluruh manusia. Inilah buktinya bahwa zikir kepada Allah itu maknanya tahu, rela, ridho bahwa hidup ini Allah. Tak ada yang bisa bicara aku, tak ada yang bisa mengeluarkan huruf aku, tak ada yang bisa mengeluarkan suara aku bila bukan Allah, bila bukan uripe Allah. Ayo, siapa yang mengatakan Allah itu tanpa huruf dan suara? Ya iblis dan setan. Kenapa? Karena iblis dan setan, karena manusianya yang merasa bisa bersuara dan berhuruf. Kenapa? Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan, karena hidup ini masih dibelenggu oleh hidup manusianya, belum terbang bebas melalui baiat menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh aku ini Allah. Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Suara Allah sendiri. Hurufnya Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini induk dari segala induknya ibadah. Bukan sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengingat Allah itu adalah ketika kita sudah tak bisa mengingat diri kita lagi. Karena araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang bisa mengingat Allah. Ketika manusianya sudah lupa dengan kewujudannya, sudah lupa dengan kehidupannya, sudah lupa dengan kekuasaannya, karena sudah kembali semua kepada Allah. Inilah yang dimaksud zikrullah. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi jangan salah paham. Kalau tanpa bimbingan maka akan salah paham. Kalau kita belajar sendiri, yakni merasa paham, tak ada yang membimbing, sama halnya kita ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah, kita tidak pernah masuk ke pendidikan formal, kita hanya beli bukunya, belajar sendiri. Ketika SD belajar sendiri, SMP belajar sendiri, beli bukunya saja, SMA belajar sendiri, beli bukunya saja, kuliah belajar sendiri, beli bukunya saja, sampai kapanpun tak akan pernah diwisuda, sampai kapanpun tak akan pernah bisa lulus. Maka hanya sesat belaka, yakni merasa paham dirinya, akhirnya tidak ada manfaatnya, hanya untuk debat-debatan saja. Belajar tanpa guru, akhirnya iblis dan setannya mengambil alih sebagai mursyid sejati manusianya. Akhirnya manusianya selalu merendah-rendahkan orang lain. Akhirnya manusianya selalu merasa suci sendiri. Manusianya merasa bangga, merasa mulia sendiri, sehingga melihat orang lain gampang merendahkan orang-orang yang tak sederajat dengan dirinya. Inilah karena manusianya belajar dewe tanpa ada gurunya, guru pembimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buktikan lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Al-Ahzab ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Jadi di sini dalam kurung dengan menyebut nama Allah ini tafsiran manusia. Hai orang-orang beriman,
Kalau arti yang sebenarnya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, bukan menyebut nama Allah. Kalau nyebut nama Allah kan hanya nyebut-nyebut saja. Tapi di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri, jauh panggang dari apinya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Maknanya ingatlah bahwa hidup ini Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Jangan lalai dari itu. Inilah puncak-puncaknya, induk-induknya dari segala ibadah. Bila tak bisa zikir kepada Allah, solatnya hancur. Bila tak bisa ingat kepada Allah, ibadahnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, solawatnya hancur. Bila tak ingat kepada Allah, puasanya batal hancur. Bila tak ingat kepada Allah, haji umrohnya hancur lebur. Kenapa? Karena induknya tidak didapatkan. Karena induknya di dalam hati kita masih iblis dan setan, bukan Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadahnya? Bagaimana mungkin Allah bisa menerima solatnya yang tidak menyembah, yang tidak mengingat Allah di dalamnya? Solat dan ibadah kita selama ini kan ingat hanya dengan mengingat hawa nafsu kita, kebutuhan hawa nafsu kita, tujuan hawa nafsu kita, cita-cita hawa nafsu kita yang kita ingat di dalam sholat dan ibadah kita selama ini. Dak nyembah Allah yang mana mungkin bisa diterima, dak ingat Allah yang mana mungkin sampai kepada Allah. Jadi PR saya dan PR kita semua yakni awaluddin ma'rifatullah. Itulah masuk agamanya Allah. Bila sudah masuk ke dalam agamanya Allah, semua apa yang kita lakukan yaitu sholat. Duduk kita sholat, berdiri kita sholat 5 waktu kita, apalagi ketika ngaji Al-Quran sholat, sholawatan sholat, zikiran sholat, maknanya seluruh apa yang digerakkan itu selalu mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diriku di dalam sholatku, di dalam ibadahku, di dalam sholawatanku, di dalam zikirkanku. Semua hanyalah kehendak Allah, semua hanyalah peran-perannya Allah, semua adalah kekuasaan Allah. Namun akan menjadikan hati kita luluh lantak dari kesombongan. Akhirnya jadi malaikat yang selalu suci dari yang selain Allah. Tunduk patuh kepada Adam, tunduk patuh kepada ketiadaan kita. Karena yang ada hanyalah Allah. Itulah solat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kita selama ini selalu nyembah diri kita sendiri. Kita pertuhankan sendiri. Apa yang kita lakukan seolah-olah kita yang melakukan. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah tersesat jauh dari Allah. Solat kita hanya solat kepada setan. Ibadah kita hanya ibadah kepada setan. Persembahan kita hanya menyembah setan. Zikiran kita hanya ingat setan. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Yang wujudkan Abdul Halimnya di dalam hatiku. Itulah setannya. Abdul Halim ini setan yang bernama Abdul Halim. Apa buktinya? Di dalam surat, coba di dalam surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat yang ke-19, coba dibuka bersama. Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitanu hizbas syaitani humul khasirun. Yang artinya
setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Alhamdulillah, subhanallah, jelas sudah ayat-ayat Allah bahwa selama ini sejak akil balik hingga setua ini solat kita hanya di dalam kerugian. Itu solat kita, jangan melihat yang lain. Jangan melihat solawat, jangan melihat zikiran, jangan melihat amal kebaikan, jangan melihat kedermawanan dan sebagainya. Solatnya saja rugi, apalagi yang lain. Karena sholat induknya segala ibadah. Katanya kan demikian. Bahwa bila di dalam sholat yang kita ingat bukan Allah, yakni setan yang selalu melupakan kita dari Allah, maka ya semuanya rugi. Sayang, sungguh sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah terbukti sudah sholat bukan tujuan, bahkan menyesatkan hati kita dari Allah bila tanpa zikrullah, bila tanpa induknya, powernya solat, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah, di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.